Sama dengan gini, maaf ya, semua yang datang ke sini tujuannya untuk belajar. Jadi kalau Anda datang ke sini tidak belajar, seakan-akan Anda nggak serius datang ke sini. Padahal luar dari tujuan Anda. Bapak Ibu sekalian yang belajar, silahkan masuk. Yang tidak belajar, silahkan tunggu di luar. Mustahil ada orang tiba-tiba kemudian masuk ke dalam dan dia belajar. Nah sekarang lihat kalimatnya. Saya tidak ciptakan manusia, kata Allah, kecuali tujuannya untuk... Satu, Al-Quran memperkenalkan pada kita semua bahwa saat manusia itu diciptakan, setidaknya diperkenalkan oleh Al-Quran untuk membawa dua misi kehidupan. Jadi kita itu sejak mulai hidup, bahkan ayahanda kita yang pertama kali diturunkan ke bumi, bahkan sejak mulai diciptakan dan diperkenalkan pada malaikat dan jin yang lebih dulu diciptakan oleh Allah, maka diperkenalkanlah dua fungsi kehidupannya. Apa itu? Satu, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-56. Perhatikan kalimatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini fungsi yang pertama. Wa ma makna nafi. Ingat maknya nafi. Kalau nafi itu meniadakan segala hal yang mesti ditepikan. Tiadakan. Tidak diakui. Ingat ya, kalimatnya tidak diakui. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin biarkan dengan alamnya. Kita sekarang bahas tentang manusia saja. Illa liya'budun. Illanya isbat. Kecuali, lihat cara menerjemahkannya. Tujuan dari penciptaan itu supaya mereka menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Perhatikan cara menerjemahkannya. Illa kecuali li. Li-nya lil ghayah. Karena li dibagi dua bagian umumnya dalam bahasa Al-Quran. Satu, lil mulkiyah. Untuk kepemilikan. Jadi kalau untuk manusia milkiyah, untuk Allah mulkiyah. Makanya ada surah Al-Mulk, bukan Al-Milk. Ingat ya. Karena bagi Allah, mulk itu yang paling tinggi. Milkun bisa dimiliki manusia, tapi mulkun hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang perhatikan. Ada lam yang harakatnya i, fungsinya menunjuk pada kepemilikan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Lillah. Punya Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Punya antum sebagian yang ada di bumi. Lihat, peci itu punya siapa? Punya saya. Tapi Anda nggak bisa memiliki yang dipunya Allah. Siapa yang punya langit? Boleh angkat tangan. Halo? Tidak ada. Siapa yang punya bumi? Tidak ada. Jadi kepemilikan kita dengan Allah beda. Karena itu ketika Allah perkenalkan kepemilikan Allah, Allah nggak akan kenalkan yang remeh-temeh. Allah kenalkan yang tinggi-tinggi supaya kita merasa bahwa ada beda antara kita dengan Khalik. Dan tidak ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Sehingga ketika Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, Allah berikan pelajaran yang abadi sifatnya. Paham? Baik, sekarang kita kembali. Lam itu disebut dengan mulkiyah, kepemilikan. Maksud kami begini, kalau teman-teman baca Al-Quran, Anda bisa memahami dengan baik seperti apa Anda membaca dan memahaminya. Yang kedua disebut dengan ghayah. Ghayatun, li yang menunjuk pada tujuan. Fungsinya apa? Ana ji'tu huna litta'lim. Saya datang ke sini untuk mengajar. Antum ji'tum huna litta'illum. Sedangkan Anda datang ke sini untuk belajar. Ingat teman-teman ya. Ta'lim itu mengajar. Ta'allum itu belajar. Jadi kalau Anda katakan, saya mau ta'lim dulu ya. Artinya Anda mau mengajar. Saya pulang. Enggak ya? Di ta'lim itu mengajar. Orangnya disebut mu'allim. Ya. Ta'allum itu belajar. Orangnya disebut muta'allim. Gaya boleh, tapi benar harus. Baik ya. Kemana? Taklim dulu nih. Masya Allah. Ngajar. Sini ya. Li-nya itu ghayah. Menunjuk pada tujuan. Baik. Lihat baik-baik kalimatnya. Awas. Kadang-kadang ini jadi tegas untuk kita maknanya. Kata Allah, saya nggak ciptakan manusia. Tujuan penciptaannya kecuali untuk ibadah. Jadi kalau Anda ada yang kemudian jadi manusia dan Anda tidak ibadah, berarti Anda sedang keluar dari tujuan penciptaan hidup. Kalau bahasa tegasnya, seakan-akan Anda nggak dianggap hidup oleh Allah.
Karena tujuan hidup itu untuk ibadah. Sama dengan gini, maaf ya, semua yang datang ke sini tujuannya untuk belajar. Jadi kalau Anda datang ke sini tidak belajar, seakan-akan Anda nggak serius datang ke sini. Keluar dari tujuan Anda. Bapak Ibu sekalian yang belajar, silahkan masuk. Yang tidak belajar, silahkan tunggu di luar. Mustahil ada orang tiba-tiba kemudian masuk ke dalam dan dia belajar. Nah sekarang lihat kalimatnya. Saya tidak ciptakan manusia, kata Allah, kecuali tujuannya untuk ibadah. Artinya kalau ada manusia yang tidak ingin ibadah dalam hidupnya, maka maaf, dia sedang keluar dari esensi kemanusiaannya. Satu, apa tujuan hidup kita? Ibadah. Satu, ibadah. Wujud ibadah, saya agak cepat dan singkat ya, supaya kita mengembalikan pada yang mudah. Wujud ibadah itu adalah amal saleh. Ingat itu. Wujud ibadah disebut dengan amal saleh. Lihat Quran surah 103. Tadi saya bacakan. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Lihat kalimatnya insan menunjuk pada setiap personal dan menggunakan alif lam. Alif lamnya istighraq, menunjuk pada semua. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa fungsi kita ini nggak bisa diwakilkan pada orang lain. Jelas ya? Aduh, kalau urusan ibadah, saya nitip aja deh. Ntar saya ikut. Nggak bisa. Karena kalimatnya menggunakan insan, menunjuk pada personal, kemudian menggunakan alif lam, seluruhnya tanpa kecuali. Kalau nas itu umum, tapi insan menunjuk pada setiap kita. Lihat kalimatnya. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wujud ibadah disebut dengan amal saleh. Jamaknya amilus salihat. Kita terjemahkan amal saleh. Kita turunkan pertama fungsi hidup. Fungsi hidup yang pertama adalah supaya orang bisa beribadah atau mengerjakan amal saleh. Kalau kita tutup yang persamaannya, setiap orang hidup, maka tujuan hidupnya yang pertama untuk beramal saleh. Paham? Pertanyaannya, sampai dengan malam ini, berapa amal soleh yang pernah antum kerjakan? Jangan-jangan dari sekian kehidupan yang pernah kita titi, lebih banyak amal salahnya dibandingkan dengan amal solehnya. Bahkan nama di KTP tertulis 2 nama, amal soleh. Tapi buatan salah. Jadi kalau sampai saat ini, belum terkumpul kemudian amal soleh yang dianggap layak oleh Allah, maaf, berarti Anda belum masuk dalam esensi penciptaan kemanusiaan. Jelas di sini? Baik. Apa wujud amal soleh itu? Yuk kita terjemahkan. Lihat rumusnya baik-baik ya. Setiap ada kalimat amal soleh, itu senantiasa bersanding dengan iman. Jadi kalau Anda ingin mengetahui detail amal soleh, mudah. Temukan kalimat iman, di situ pasti ada. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat. Sekarang detailnya apa? Cari kalimat iman, setelahnya amal saleh. Mari kita lihat detailnya. Kalimat iman pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 3 misalnya sampai ayat 5-nya. Lihat kalimatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman pada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Ghaib. Kemudian dia buktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Perhatikan kalimatnya. Wa yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun infaq walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Interaksi dengan Al-Quran, baik membaca, memahami, menghafalkan dan sebagainya, mentadaburi, mentafakuri dan seterusnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, dan mengerjakan semuanya dengan yakin. Ini baru contoh. Setiap temukan kalimat iman, setelahnya amal saleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, amal saleh. Coba teman-teman ya, saya ambil contoh satu aja sampai dengan malam ini. Mohon maaf ya, kalau bagian dari pernyataan saya barangkali ada yang kurang berkenan. Tapi hal itu menjadi evaluasi dalam kehidupan kita. Karena satu saat kita akan berpulang. Mumpung masih diberikan kesempatan. Saya mau tunjukkan satu aja dari sekian banyak amal soleh yang kita titip sampai dengan malam ini. Salat saja.
Saya sering katakan kepada Anda, kalimat sholat pertama dibuka dalam Al-Quran dengan kalimat jamak ghair mahdud. Jamak tanpa batas. Kalau ada jamak tanpa batas, itu berarti menunjuk kepada semua ragam sholat yang pernah ditunjukkan dalam Al-Quran, dituntunkan dalam sunnah Nabi. Kalau semua jenis sholat, itu berarti mencakup yang fardunya plus sunnahnya. Karena itu bentuk tulisannya ditulis dengan alif, lam, sad, lam, wawu, fathah tegak, ta. Gini. Ya, mencakup yang fardu dan sunnah. Ini baru sholat, yang lainnya. Saya tanyakan kepada Anda, pernah nggak selama hidup ya? Ini evaluasi kita saja. Kita belum bicara turunan materinya. Pernah nggak antum selama hidup keluarkan semua jenis sholat yang disebutkan di Quran dan hadis? Lalu Anda bikin menunya misalnya. Hei Anda yang pernah belajar bertahun-tahun hanya untuk mencari dunia. TK sekian tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 2 tahun. Berapa tahun Anda kumpulkan untuk mengejar dunia? Berangkat gelap, pulang gelap, ada yang ikut seminar, ada yang ikut stadium general, macam-macam Anda kumpulkan. Pertanyaan saya, dari sekian menu dunia yang pernah Anda rinci, sampai Anda tegaskan, mau kuliah sekian SKS, ini materinya, Anda pelajari, saya tanya pada antum, kurikulum kehidupan Anda pernah nggak Anda keluarkan? Berapa SKS Anda pernah tunaikan pelajaran sholat itu? Berapa SKS Anda pernah kumpulkan materi sholat itu? Satu aja yang paling sederhana. Pernah nggak Anda keluarkan? Ini sholat fardu saya subuh sampai dengan isya. Itu wajar. Yang jadi pertanyaan, di luar itu pernah nggak? Ragam sholat saja jangan-jangan kita nggak pernah kenal. Tahajud, qiyamul lail, rawatib yang 12 rakaat, syuruk itu, duha itu, sholat wudhu itu. Semua jenis sholat sunnah pernah kita keluarkan. Itu baru sholat. Jadi kalau ada anak kecil usia 5 tahun, usia 6 tahun, sudah mengerjakan sholat sunnah, Anda diberikan 50 tahun, 60 tahun, baru kenal sholat fardu, Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan amal soleh? Saya mau tunjukkan pada antum sekalian. 2 hari lalu, ya saat kami melepas dari siswa kami akan ke Sudan, saya melihat fenomena luar biasa. Dari anak-anak kecil yang belajar di kelas informal, kelas malam. Teman-teman, terkumpul hampir 100 orang anak. Datang dari berbagai daerah yang berbeda. Usia mereka variatif, tapi rata-rata di kisaran 4, 5, 6 tahun. 4, 5, 6, 7. Tahukah Anda, pelajaran malam dimulai ba'da maghrib. Kalau maghribnya saja, ya wilayah Bekasi misal, jatuh di 17.50, tahukah Anda bahwa 17.30 mereka sudah mulai berada di masjid. Jadi sebelum adzan, sudah ada di masjid. Salat berjamaah, menata saf sendiri. Kemudian selesai maghrib, mereka menghafal Quran. Ba'da maghrib, menghafal Quran, mereka salat isya berjamaah. Ba'da isya, murajaah lagi. Kemudian mereka mendekat pada gurunya, lalu melepas gurunya, baru pulang ke rumah jam 9 malam. Anak usia 4-5 tahun, maaf sebelum adzan, sudah datang ke masjid. Salat berjamaah. Mereka menghafal Quran. Isyanya berjamaah. Murajaah Al-Quran. Jadi kalau Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, mohon izin, sampai malam ini pun sudah puluhan tahun diberikan, bahkan sudah qomat belum tergerak ke masjid juga, Anda butuh berapa tahun lagi untuk mengalahkan anak-anak usia 4-5 tahun? Berita kurang menyenangkan ya, mereka belum taklif. Jadi belum ada kewajiban beban ibadah, tapi sudah mau ibadah. Belum adzan, Masya Allah, sudah ke masjid. Antum sudah qomat, belum tersentuh juga. Antum butuh berapa tahun lagi? Itu poinnya. Saya sering kisahkan yang paling aneh. Ini ada orang jauh dari masjid. Jaraknya bahkan ada yang 1 kilo, 2 kilo. Kendaraan tidak Allah titipkan kepadanya. Jangankan level mobil, sepeda aja nggak punya. Tapi dia bisa gunakan kakinya untuk bersaksi di hadapan Allah. Saat semua dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ingat. Kakinya bersaksi. Dia gunakan kakinya untuk ke masjid datang. Supaya disaksikan di hadapan Allah. Anda yang Masya Allah. Rumah dekat dengan masjid. Jaraknya tidak sampai kiloan. Bahkan ada yang 5 meter. Ada 10 meter. Kendaraan lengkap. Sepeda Allah berikan. Motor Allah titipkan. Mobil variasinya banyak. Bahkan saking sayangnya Allah kepada Anda. Speaker masjid pun ke rumah Anda corongnya begini nih. Tuh. Adzan kedengaran.
Qomat jelas. Masya Allah. Kalau dengan sekian belum mampu menggerakkan hati Anda untuk ke masjid, Anda perlu diberikan apa lagi? Maka dari itu, sebelum hari berganti, pekan kemudian berubah, dan tahun juga kemudian berganti, bulan juga kemudian berubah. Coba lihat sampai dengan malam ini. Barangkali dihidupkan kita dari sekian orang yang telah wafat, saking sayangnya Allah supaya kita kembali merubah diri. Yuk, ini bagian pertama. Itu baru sholat ya, belum infak. Hati-hati. Itu baru infak ya, belum Al-Quran. Ada orang tidak bisa melihat, mau menghafal Quran. Antum diberikan mata sehat, untuk baca saja sampai malam ini belum bisa lancar. Atau butuh berapa hari lagi, dan butuh berapa tahun lagi untuk berubah. Dua. Sabar ya, kita belum mulai materinya. Ini baru pengantar. Satu, kita akan mulai saat masuk ke sini. Kita masih di sini. Sampai jam berapa kita? Insya Allah. Saya jam 9 lewat dikit pulang, antum sampai jam 12 silahkan di sini ya. Silahkan untuk hijrah di sini ya. Baik. Dua. Nih. Jadi ini fungsi yang pertama. Ingat baik-baik ya. Maksudnya nanti ketika kita akan berhijrah, kita tahu kemana mesti berhijrah. Dua. Fungsi hidup manusia diisyaratkan di Quran untuk menjadi khalifah. Ingat, khalifah. Bahkan saking tingginya misi ini, itu Allah hanya tunjuk manusia, bukan malaikat. Malaikat memberikan isyarat tidak ditetapkan oleh Allah. Hanya manusia. Quran surah kedua, ayat 30. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, tuh kata Allah, ingat. Antum mesti ingat. Awas, disebutkan ingat karena ada yang lupa. Itu masalahnya. Bukankah kalau orang sudah lupa suka nggak ingat? Halo? Iya kan? Bagaimana cara mengingatkannya? Bagaimana cara mengingatkan orang lupa? Jadi ingatkan, gampang ingatkan. Ingatkan pada apa yang ia lupakan. Karena itulah dalam bahasa Al-Quran diistilahkan dengan kalimat simpel. Dan ingatlah. Hei, ingat ya, ingat. Fungsi hidup kita itu bukan sekedar antum hidup, berangkat gelap, pulang gelap, kadang tertawa, kadang sedih. Bukan cuma itu. Ingat baik-baik kata Quran. Bahkan saking tingginya fungsi kehidupan ini, kami sampaikan ini pada malaikat. Malaikat mesti tahu nih. Nih fungsi saya ciptakan manusia. Malaikat, kamu mesti tahu. Apa fungsinya? Lihat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Di bumi sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Halo? Pemimpin apalagi? Halo? Sudah ya. Kita sudah belajar cukup lama di sini. Dan kita tahu kaidahnya. Dalam pelajaran kita tidak boleh ada mengarang. Karena mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Baik, kalau tidak tahu cukup katakan Allahu alam. Jadi apa artinya khalifah? Kalau antum tidak tahu jadi khalifah, antum hidup selama ini jadi apa? Masya Allah. Waktu dihisab, tahukah kamu fungsi hidup kamu? Wallahu alam. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman kadang-kadang. Ayo coba lihat sini ya. Lihat, khalifah bukan sekedar pemimpin. Bukan sekedar pionir. Pertama, kata khalifah itu dari kata khalafa, yang menggantikan. Menggantikan. Kalau sudah menggunakan jenis sifat, pakai tak di ujungnya, itu berarti menunjuk sifat saling, terus. Jadi pertama kita diberikan kesan bahwa kehidupan kita ini akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Wafat, kemudian generasi pertama, muncul generasi kedua. Wafat generasi kedua, muncul generasi ketiga. Kemudian ayahnya meninggal dunia, anaknya meneruskan. Anak meninggal dunia, cucunya meneruskan. Karena itulah setiap generasi senantiasa menyiapkan generasi terbaik setelahnya supaya bisa menggantikan lebih baik bagi generasi sebelumnya. Perhatikan wujud keterangan dalam Al-Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Posisi paling kiri dari pertengahan sampai dengan ke ujungnya. Lihat kalimatnya. Idh qalat imra'atu Imrana
Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka sami'ud du'a. Ketika Hannah dalam kandungannya bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar bayi yang dikandung lebih dekat dengan Allah, lebih baik daripada ibu dan bapaknya, dan lebih mulia untuk menggantikan tugas generasi setelahnya. Teman-teman, saya ingin tunjukkan kepada Anda. Lihat baik-baik sini. Imran menikah dengan istrinya Hannah. Punya anak namanya siapa? Tuh kan? Siapa nama anaknya? Bukan Allah alam. Maryam. Maryam. Saya belum pernah dengar ada Imran punya anak Allah alam. Kan ada di ayat 36-nya. Wa inni samaituha Maryam. Bukan inni samaituha Allah alam. Lihat sini. Maryam. Maryam punya anak namanya siapa? Isa alaihissalam. Lihat baik-baik. Imran nikah dengan Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Saya agak cepat saja. Saya tidak akan uraikan detail. Lihat baik-baik sini. Generasi saling menggantikan. Tapi isyarat Quran, generasi yang menggantikan itu mesti lebih baik daripada generasi sebelumnya. Perhatikan. Imran, Hannah. Punya anak namanya Maryam. Maryam lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Perhatikan, lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Maryam lebih baik daripada ibunya Hannah. Hannah tidak disebutkan namanya di Quran. Cuman isyaratnya Imran atau Imran. Maryam disebutkan namanya di Quran. Bahkan jadi surah ke-19. Surah Maryam. Imran disebutkan keluarganya. Ali Imran, Maryamnya personal. Ini menunjukkan Maryam lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Bukti kedua, Hannah bisa mengandung dan melahirkan, menikah dulu dengan Imran. Disentuh Imran, lahir Maryam. Maryam, Masya Allah. Bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ingat bahasa Qurannya. Bukan lahiran tanpa bapak. Kalau yang begitu banyak. Awas hati-hati. Betul. Ya, awas hati-hati. Bahasa Qurannya, walam yamsasni bashar. Yang tidak pernah disentuh. Kalau yang tidak pernah disentuh, artinya hanya satu. Ingat baik-baik ya. Kalau di Quran disebutkan namanya langsung, bahkan plus bin atau bintinya, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang ini, tidak akan terjadi pada orang-orang yang lainnya. Walaupun dia mencoba untuk memiliki nama yang sama. Makanya kalau ada Maryam-Maryam yang lain, Quran menegaskan bukan Maryam yang itu, tapi Maryam binti Imran. Iwas, ingat baik-baik ya. Maryam binti Imran. Wa Maryam ibnata Imrana. Bukan Maryam binti Asep, bukan Maryam binti Dadang, bukan Maryam binti Adi, tapi Maryam binti Imran. Untuk menegaskan, jangan ada lagi Maryam yang mengaku seperti Maryam yang ini, karena yang ini spesial. Maryam ini lebih baik daripada ibu dan bapaknya. Pertanyaannya, Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan. Maryam punya anak siapa namanya? Isa. Masya Allah. Isa laki-laki perempuan? Laki-laki. Makanya Isa bin Maryam. Ingat, bin itu artinya anak laki-laki. Binti artinya anak perempuan. Jadi jangan selalu dipahami bin dengan binti itu menunjuk pada nasab. Juga bisa diartikan anaknya, pada gendernya. Ada yang mengatakan, Ustadz kok Isa bin Maryam? Betul, yang salah Isa binti Maryam. Bin itu anak laki-laki, binti anak perempuan. Jadi menerjemahkannya, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya Maryam. Jelas? Pertanyaannya, Isa Nabi bukan? Rasul bukan? Oh, ingat-ingat dulu. Siapa yang Rasul? Bapak Rasul. Masya Allah. Halo. Ada Rasul di sini luar biasa. Saya hampir berapa tahun kajian di sini baru menemukan ada Rasul malam ini. Assalamualaikum. Aduh. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua ya. Mungkin agak lelah tadi nunggunya ya. Baik. Sudah, di situ kadang kita merasa sedih ya. Kalau terlalu banyak sesuatu yang tidak kita pahami. Saya kalau diskusi dengan MUI Jawa Barat itu spesial luar biasa. Hampir tiap bulan ada nabi baru. Hampir tiap bulan ada nabi baru di Jawa Barat. Ya, terakhir di Karawang. Mudah-mudahan sudah selesai. Ya, sini sudah. Betul. Ini ya. Sudah. Isa nabi bukan. Rasul bukan. Maryam nabi bukan. Rasul bukan. Berarti Isa lebih baik daripada Maryam, lebih baik daripada Imran dan Hannah. Perhatikan teman-teman, ketika berganti generasi, yang ini selalu lebih baik, yang ini selalu lebih baik dari sebelumnya. Kenapa?
Karena tantangan di setiap masa itu beda dengan tantangan sebelumnya. Dulu, tantangan bupati dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan camat. Tantangan camat dulu, mungkin sekarang selevel dengan tantangan RT. Jadi kalau Anda ingin membuat generasi terbaik, Anda mesti menyiapkan yang terbaik. Karena ketika saling menggantikan, zamannya sudah beda. Zaman 3315 Nokia, dengan zaman yang sekarang Apple sudah seri ke-8, bahkan mau plus, itu tidak mudah. Jadi kalau Anda tidak siapkan anak-anak kita lebih baik daripada sebelumnya, akan ketinggalan anak-anak kita. Yang paling berbahaya adalah kalau ada orang tua yang tidak menyiapkan generasinya untuk persiapan masa depannya yang terbaik. Masa depan yang terbaik itu apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Quran surah 59 ayat 18 sampai akhiratnya. Ingat, tujuan kita kompetisinya bukan cuma dunia, sampai akhirat. Antum nih jangan bangga dulu kalau anaknya juara matematika. Kalau cuma juara matematika, non-muslim pun bisa jadi juara olimpiade. Yang jadi persoalan, maaf, saat di akhirat nanti, antum banggakan status dunia, banyak sudah orang tua membanggakan status akhiratnya. Hampir banyak sekarang anak-anak yang disiapkan orang tuanya untuk menjadi juara Al-Quran. Di mana antum? Ini poinnya. Nah sekarang, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Fungsi yang kedua manusia disebut dengan khalifah, mengisyaratkan akan saling menggantikan, tapi pada hal apa dia menggantikannya? Quran surah 21 ayat 105. Belum selesai. Walaqad katabna fi az-zaburi min ba'di adh-dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Lihat baik-baik. Inni ja'ilun fil ardi annal arda. Pertama, saya jadikan manusia itu di bumi sebagai khalifah. Di bumi. Tugas khalifah saling menggantikan. Dalam hal apa menggantikannya? Ternyata bukan cuma urusan masalah dunia. Tapi Masya Allah. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Di bumi ini, kami tugaskan untuk saling mewarisi manusia itu pada hal-hal kebaikan. Di khalifah itu maksudnya punya misi yang menampilkan nilai-nilai kebaikan di bumi. Jadi kita ini diturunkan ke bumi untuk banyak beraktivitas kebaikan. Ini poinnya. Misi pertama untuk ibadah, misi kedua untuk memperbanyak kebaikan, berbuat baik. Berbahagialah teman-teman bahwa kita ini diciptakan jadi orang baik. Bahkan di antara kebaikan itu disebut dengan ins. Ins 18 kali disebutkan di Quran. Ins itu asalnya makhluk baik. Dari kata al-unsu, al-anasu. Satu, makhluk yang tampak, kelihatan. Makanya langsung disandingkan dengan jin sebagai lawan. Jin tersembunyi, setiap ada kalimat di bahasa Arab dibuka dengan huruf jim dengan nun, artinya tersembunyi, tidak tampak. Jin, kenapa disebut jin? Karena tersembunyi. Jannah, surga, kenapa disebut jannah? Jim dengan nun, karena belum nampak dalam pandangan kita sekarang. Janin, dalam perut perempuan. Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam pandangan kita. Coba kalau janinnya kelihatan. Janin, Masya Allah, repot itu kehidupan. Tidak nampak. Dan disandingkan dengan ins. Ins. Jin, fitrahnya tidak nampak, tersembunyi. Itu fitrahnya. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Sedang punya masalah. Sedang punya masalah, ingat baik-baik itu. Ya, jangan diganggu. Kalau yang sedang punya masalah diganggu, tambah masalah nantinya. Jelas ya? Lawannya ins. Ins itu nampak. Makanya ketika bayi manusia mulai lahir, kelihatan. Nampak bayinya. Kan agak aneh kalau suaranya ada, bayinya nggak ada gitu kan. Itu yang repot. Tapi yang kedua, teman-teman sekalian, ingat, jin itu tersembunyi, manusia nampak. Jadi kalau manusia misalnya, senang sembunyi. Pulang ke rumah, ada pintu depan, sembunyi lewat pintu belakang. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Ke kantor sembunyi-sembunyi. Maka pada saat yang bersamaan, dia sedang menjadi, bukan. Dia sedang jadi manusia yang keluar dari fitrahnya. Dia sedang punya masalah. Sedang punya masalah. Jadi kalau antum lihat teman-teman yang suka mojok sendirian, sembunyi-sembunyi dalam macam-macam, berarti ada sesuatu yang melekat dalam dirinya. Yang perlu diselesaikan. Gampang melihatnya.